Ya, Bu Anjar buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman yang sampai saat ini kita masih memberikan kita untuk bisa bergabung, berkumpul di acara forum diskusi orang tua dan guru saat ini. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alangkah baiknya forum diskusi orang tua dan guru kali ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya adalah acara pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Ananda Surya kelas 8. Kepada Ananda Surya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihim min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ananda Surya kelas 8 yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan kasih sayang ridha Allah oleh Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, selanjutnya Bu Anjar absen dulu ya, Kak. Kak. Maaf ya Bapak Ibu, lupa Bu Anjar ya. Absen dulu ya Ibu. Maaf ya Bu Anjar ya, kebiasaan sama anak murid jadinya, Kak. Maaf ya Ibu. Bu Anjar absen dulu. Bunda Rai hadir? Hadir. Bunda Jihan hadir? Bunda Jihan. Oh, Bunda Jihan belum masuk. Bunda Malik? Bunda Malik? Oh, belum ada Bunda Malik. Bunda Fatur? Bunda Fatur. Ya, alhamdulillah. Bunda Sita. Oh, tadi Bunda Sita izin sakit katanya. Bunda Akila? Niwetan. Sama es, ayo niwetan.
Bunda Akila hadir. Bunda Hanin. Oh ya, Bunda Hanin hadir. Bunda Farel. Hadir, Bu. Oh ya, Bunda Farel. Selamat datang Bunda Farel. Bunda Ibnu. Hadir. Iya. Bunda Noval. Oh, Oh iya, selamat datang Bunda Noval. Bunda Cinta. mana WA? Bunda Cinta belum hadir. Itu buat semua. Itu yang WA. Bunda Raisa. Bunda Raisa. Bunda Raisa belum hadir. Bunda Zahra. Bunda Zahra belum hadir. Masih sempat. Bunda Kiara. Hadir, Bu. Oh iya, hadir Bunda Kiara. Selamat datang bergabung. Bunda Fikri. Oh iya, kita mah dalam satu rumah ya Bunda. Bunda Satria. Hadir. Halo Bunda Satria. Halo Bu Anjar. Maaf ya ibu-ibu nggak ikutan kumpulnya. Iya, Lagi ada tukang. Bunda Afan. Bunda Afan ada Bunda Afan? Bunda Afan belum hadir. Bunda Irsyad. Oh, ada Bunda Irsyad. Assalamualaikum Bunda Irsyad. Waalaikumsalam. Apa kabar, Salam kenal Bu? Bunda Irsyad. Iya, sama-sama. Bunda Ara. Halo, Bunda Ara. Tutup aja kali ya, Surya. Bunda Zuan. Udah kedengeran suaranya. Bunda Zuan ada Bunda Zuan? Iya, hadir Ibu. Oh, namanya indah ya Bunda Zuan ya. Selamat datang, selamat bergabung Bunda Zuan. Bunda Surya. Bunda Surya. Bunda Satria. Iya Bu. Ya, selamat datang Bunda. Salam kenal. Salam kenal Bu. Bunda Yumna. Bunda Yumna hadir. Hadir Bu Anjar, hadir. Oh, selamat datang Bunda Yumna. Terima kasih Bu Salam kenal Anjar. ya. Salam kenal. Bisa banget Bu Anjar ya. Ya, terima kasih bunda-bunda semua yang telah hadir di acara forum diskusi orang tua dan guru pada hari ini. Semoga silaturahmi kita mendapatkan rahmat, rezeki yang panjang, dan menjalin silaturahmi kita ya, Bun. Diberi kesehatan, karena kita kumpul-kumpul, prokesnya tolong dijaga, diberi jarak ya. Oke, cara selanjutnya, setelah absen kehadiran, kita ada evaluasi PJJ sedikit ya Bunda, untuk selama berapa bulan nih, dari bulan Juli, Agustus, September, hampir 3 bulan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh kelas 8 Umar bin Khattab. Oke, evaluasi yang pertama yang akan Bu Anjar paparkan adalah absen pagi Bunda. Absen pagi anak-anak itu sebelum jam 7:05 itu sudah absen Google Form. Nah, biasanya Bu Anjar sudah kasih link untuk absen Google Form itu dari jam 6 pagi. Dan evaluasinya adalah masih ada sekitar 5-6 anak yang masih terlambat. Jadi absennya lebih dari jam 7:05. Nah, kalau bisa anak-anak, Ananda sekalian diingatkan bahwa absen Google Form itu sebelum jam 7:05 ya Bunda ya. Supaya dia tidak terlambat, karena kalau terlambat dapat poin 2 Bunda. Jadi kayak seperti biasa, kita sekolah seperti biasa itu absen itu jam 7:05. Lalu yang kedua absen per mapel. Nah, ini masih banyak anak-anak yang hanya absen di depan, maksudnya absen awal yang jam 7:05.
Tapi di mapel yang lain, misalkan mapel yang di atas jam 12 kurang ikut mengikuti gitu. Jadi hanya absen di depan, tapi di mapel-mapel tertentu ada beberapa anak yang masih tidak datang atau tidak mengikuti pembelajaran. Dan Bu Anjar sering di WA, Bu, si ini udah 7 kali nggak mengikuti pembelajaran ini gitu. Nah, pastikan Ananda sekalian untuk hadir dari pagi sampai akhir pembelajaran sampai jam 1:30 ya, Bun. Sampai di sini bisa dipahami pemaparan Bu Anjar? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya pelajaran ya, pada saat pembelajaran. Jadi masih banyak anak-anak di kelas 8 itu saat Zoom itu masih banyak yang tidak hadir. Kalau misalkan ada kendala jaringan atau ada apapun, mohon dihubungi gurunya. Misalkan pelajarannya Bu Anjar, di Zoom-nya Bu Anjar, ada beberapa anak yang nggak hadir. Kalau misalkan ada kendala atau ada kesulitan, ada masalah untuk masuk Zoom, boleh langsung WA atau japri gurunya ya Ayah Bunda, supaya kami bisa mengetahui ada kendala atau kenapa gitu nggak bisa masuk saat Zoom pelajaran mapel tertentu. Nah, ini untuk kehadiran ini biasanya masih banyak anak-anak yang tidak hadir semuanya, padahal kelas 8 ini yang masih paling sedikit anak muridnya itu 22. Ketimbang kelas 9 atau kelas 7 muridnya lebih banyak, dan 22 anak ini ketika pelajaran ini belum tentu masuk semuanya di Zoom. Jadi ada beberapa anak yang di pelajaran-pelajaran tertentu tidak masuk Zoom pelajaran gitu ya Ayah Bunda. Nah, terus masih seperti biasa pada saat Zoom itu banyak anak-anak murid yang masih malu buka kamera. Gitu, untuk buka kamera tuh masih malu. Kami guru-guru sudah menasehati, tapi namanya anak murid nggak apa-apa, terus aja diingetin, Kak, dibuka kameranya ya Kak, gitu. Kak, tolong dibuka kameranya gitu. Sering diingetin aja ya Ayah Bunda, minta kerjasama dan bantuannya gitu. Untuk kenapa supaya dibuka, supaya gurunya itu nggak ngerasa ngajar sendirian gitu, dibuka kameranya. Lalu untuk sesi tanya jawab pada saat pembelajaran. Nah, nih di kelas 8 yang kebanyakan menjawab itu hanya orang-orang tertentu yang berani gitu. Nah, kita berusaha untuk baik guru ataupun orang tua sama-sama meningkatkan kepercayaan diri anak-anak untuk jawab. Misalkan yang sederhana saja, misalkan jawab salam dulu, lalu jawab doa dulu terlebih dahulu, seperti itu, supaya percaya diri anak-anak itu meningkat. Jadi di PJJ ini yang menjawab atau berani menjawab pertanyaan guru itu di kelas 8 itu sekitar hanya 40%, dan sisanya tuh diem aja Bunda, kayak dia hadir atau enggak sih gitu. Kadang guru tuh takutnya nggak paham gitu kalau misalkan nggak dijawab. Bagaimana Bunda? Bisa dikerja sama, kita bisa disaling mengingatkan anak-anak kita? Ya, Bu. Ya. Lalu acara selanjutnya, belum selesai. Mengenai tugas ya Ayah Bunda, tugas nih masih ada beberapa anak yang telat, bahkan ada yang tidak mengirimkan tugas. Biasanya tuh Bu Anjar japri, guru-guru biasanya japri. Kalau misalkan belum sampai japri berarti ke orang tuanya. Mohon diingatkan untuk tugas supaya dikumpulkan. Dan tapi untuk pengumpulan tugas itu sekitar udah banyak yang ngumpulin, yang telat ya beberapa, tapi hampir
80% mengirimkan tugas tepat waktu dan sisanya telat dan tidak mengerjakan tugas gitu, Bun. Mohon diingatkan untuk tugas anak-anak untuk dikumpulkan secara tepat waktu. Nah, itu aja evaluasi dari Bu Anjar. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Bun? Evaluasi PJJ selama 3 bulan ya? Iya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut ke program tatap muka yang akan dipaparkan oleh Wakil Kepala Sekolah SMP IT Ar-Rahman, Bapak Muhajid. Pak Mujahid, dipersilahkan. Pak Mujahid. Baik, terima kasih Bu Anjar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya bunda-bunda semuanya? Insya Allah sehat ya. Ya, alhamdulillah. Kayaknya rame banget itu di rumah Bunda Surya itu. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, iya Bunda udah tahu nama saya kan ya? Ya, nggak bercanda Bunda. Ya, alhamdulillah. Kalau memang bisa silaturahim langsung, mudah-mudahan bisa tetap menjaga protokol juga Bunda ya, demi kesehatan semuanya. Amin. Baik. Terkait program PTM nih Ayah Bunda yang hadir, jadi kan ada banyak mungkin yang bertanya kapan SMP IT Ar-Rahman akan melaksanakan PTM gitu ya, akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, jadi perlu diketahui yang pertama terkait program sekolah PTM atau pembelajaran tatap muka itu yang menentukan sekolah bisa PTM atau tidak itu adalah dari Dinas Pendidikan ya, dari pemerintah langsung yang menentukan. Nah, kemarin di tahap pertama itu hanya ada sekitar 12 SMP yang baru mendapatkan izin untuk melakukan percobaan pembelajaran tatap muka. Nah, di tahap pertama kemarin ya, makanya anak-anak juga mungkin pada nanya, Pak, kok sekolah ini sudah PTM ya? Kapan di Ar-Rahman gitu kan? Nah, banyak yang bertanya seperti itu. Nah, makanya saya perjelas bahwasanya itu hanya percobaan di tahap pertama, itu kemarin ada hanya sekitar 12 SMP yang terpilih dari semua sekolah gitu, khususnya di DKI Jakarta gitu ya. Atau khususnya di Kecamatan Pesanggerahan itu hanya sekitar 12 kemarin yang terpilih. Itu. Nah, ini sekarang ada tahap 2 dari pemerintah untuk melakukan seleksi lagi sekolah yang bisa melaksanakan kegiatan PTM gitu. Nah, jadi di tahap kedua ini sebentar saya share bagiannya. Jadi saat ini ada seleksi lagi dari pemerintah untuk menambah jumlah sekolah yang bisa melaksanakan PTM. Kurang lebih insya Allah nanti akan banyak SK yang diturunkan oleh pemerintah untuk sekolah-sekolah yang sudah memenuhi kriteria sudah bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, saat ini di kami gitu ya di SMP IT Ar-Rahman sudah berada di tahap pelatihan pendidik dan tenaga pendidik gitu ya, pelatihan PTK termasuk juga siswa juga untuk melakukan pelatihan. Jadi ada syarat. Yang pertama itu sekolah harus mengisi asesmen yaitu asesmen 1 dan asesmen 2. Nah, ketika asesmen itu sudah divalidasi, asesmen di sini ya, sudah divalidasi oleh pengawas, maka dia akan diminta untuk melaksanakan
mengikuti pelatihan. Jadi di situ pemerintah membuat pelatihan bagaimana cara PTM yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara melakukan blended learning. Mungkin nanti ada yang PTM, ada yang sudah bisa ke sekolah, tapi ada yang masih belum bisa ke sekolah, maka dia nanti guru-guru melaksanakan pembelajaran yaitu blended learning. Ada yang belajar secara langsung di sekolah sambil memandu juga pembelajaran yang ada di rumah, yaitu blended learning. Nah, insya Allah untuk guru dan orang tua kemarin sudah dinyatakan lulus gitu ya dari Dinas Pendidikan. Seluruh pelatihan yang diikuti guru alhamdulillah sudah lulus. Kemudian kemarin juga sudah kami pandu siswa, beberapa perwakilan siswa untuk mengikuti pelatihan juga. Insya Allah mudah-mudahan lulus, karena kemarin setelah dicek dari pengawas bahwasanya kita hanya perlu menambah jumlah siswa untuk mengikuti pelatihan. Nah, hari Jumat kemarin, alhamdulillah saya sudah memandu langsung beberapa siswa gitu ya, perwakilan untuk mengikuti pelatihan modul ini, dan insya Allah mudah-mudahan hasilnya semuanya lulus gitu ya. Sehingga ketika sudah pelatihannya semuanya lulus, maka nanti akan ada SK yang turun gitu ya. Nah, terkait vaksinasi saat ini ya tetap pemerintah menganjurkan untuk seluruhnya divaksin gitu ya, baik guru dan siswa gitu ya, juga disarankan untuk tetap untuk vaksinasi. Tapi ada syarat minimum gitu ya. Insya Allah SMP ITI Ar-Rahman sudah memenuhi syarat minimum vaksinasi baik dari guru dan siswa gitu. Tetapi jika ada yang masih menyusul vaksinasinya bisa gitu ya, bisa untuk tetap melaksanakan vaksinasi. Nah, setelah pengecekan vaksinasi nanti ada penandatanganan fakta integritas yang di situ berpengaruh terhadap SK yang akan dikeluarkan gitu ya. Jadi nanti insya Allah informasi dari pengawas sekolah kemarin harapannya akhir bulan ini sudah ada SK. Kata beliau sekitar 3.000 SK yang akan dikeluarkan untuk sekolah yang bisa melaksanakan PTM. Mudah-mudahan di situ termasuk salah satunya SMP ITI Ar-Rahman. Begitu, Ayah Bunda. Jadi terkait pelaksanaan kapan SMP ITI Ar-Rahman melaksanakan PTM, mudah-mudahan sudah bisa terjawab gitu ya. Ya mohon doa dan dukungannya. Mungkin nanti ketika besok atau kedepannya ada beberapa formulir atau kesepakatan dari orang tua yang diminta untuk mengisi, harap nanti kerjasamanya dari ayah bunda sekalian untuk bisa mengisi gitu ya beberapa formulir. Biasanya kalau tidak salah kemarin sih sudah pernah mengisi ya formulir tentang kesepakatan PTM, tapi kalau seumpamanya nanti ada beberapa hal yang diperlukan juga dari orang tua terkait persyaratan PTM, nanti akan di-share melalui wali kelas gitu ya, dan mohon untuk bisa segera ditindaklanjuti oleh ayah bunda sekalian. Nah, mungkin itu terkait sedikit penjelasan dari rencana pembelajaran tatap muka di SMP ITI Ar-Rahman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bunda-bunda? Terkait PTM. Atau udah nggak sabar mau liwetan, cepat selesai kayaknya. Udah jelas ya, insya Allah. Jadi nanti kalau ada informasi tambahan bisa disampaikan melalui wali kelas Bu Anjar, begitu. Mungkin itu saja Bu Anjar yang bisa saya sampaikan terkait program PTM. Insya Allah mudah-mudahan SMP ITI Ar-Rahman bisa segera melaksanakan pembelajaran tatap muka. Amin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahidin atas penjelasan dan paparan terkait PTM. Terima kasih banyak Pak. Ayah Bunda tidak ada yang ingin ditanyakan. Ntar kalau misalkan malu bertanya di Zoom, boleh tanyakan langsung ke Bu Anjar ya Ayah Bunda. Oke Bun. Ya Bu.
Ya. Oke, boleh dibuka kameranya. Nah, selanjutnya kita akan ke program ANBK. ANBK nanti akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Pak Mahes dan dibantu oleh Pak Dani. Kepada Pak Mahes dipersilahkan. Pak Mahes ada? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ya Pak Mahes, perkenalan mengenai program ANBK nanti dibantu oleh Pak Dani. Pak Mahes, nih banyak fansnya nih Pak Mahes. Pak Mahes dibuka dong kameranya. Nah, ini dibuka. Oh dibuka ya? Kok di Banjar nggak kelihatan? Kurang ganteng apa coba? Aduh, ya kurang ganteng. Kurang ganteng 100%. Ya, Bercanda loh Pak Mahes. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, dan di sini saya mau coba jelaskannya terkait ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nanti mungkin kalau ada yang kurang bisa ditambahin sama Pak Dani. Jadi tahun ini kan kita sudah tidak ada ujian nasional ya Bunda ya. Yang biasanya ujian nasional itu dilaksanakan sama kelas 6, kelas 9, sama kelas 12, tapi sekarang sudah berubah menjadi ANBK, Asesmen Nasional, yang dimana ini bukan kelas ujung yang ujian, tapi yang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Jadi bedanya nih Bunda, kalau UNBK itu untuk menilai individunya, tapi kalau Asesmen Nasional ini untuk mengevaluasi pendidikan di Indonesia, Bun. Jadi memang ANBK ini nggak menentukan kelulusan, jadi memang ini fungsinya itu untuk melihat sudah sejauh apa sih perkembangan pendidikan kita gitu Bun. Mungkin nanti di ANBK ini atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer ini, itu nanti bakal ada 3 bagian Bun, yaitu pertama ada AKM atau Assessment Kompetensi Minimum. Nah ini ada AKM, ada survei karakter sama survei lingkungan belajar. Nanti yang AKM ini kan anak-anak sekarang sudah mulai PM ya Bun ya. PM-nya setiap hari Rabu sama hari Sabtu. Rabunya itu pelajaran pramuka sekarang diganti menjadi PM, terus hari Sabtunya 3 kali ya, 3 kali pelajaran untuk PM. Jadi hari ini dilaksanakan tadi pelajaran untuk literasi sama yang sains. Nah, AKM, jadi AKM ini tuh untuk mengukur literasi membaca sama numerasinya, Bun. Jadi ini fungsinya sebagai hasil belajar kognitif siswa. Jadi kenapa sih pemerintah tuh ngadain seperti ini gitu ya, Bun ya? Kita kalau melihat data PISA tahun 2018 ya, Bun ya, data PISA itu survei evaluasi pendidikan di dunia. Jadi negara kita itu luar biasanya urutannya ke-10, Bun. Ke-10 dari bawah. Ya, ke-10 dari bawah untuk kategori membaca, kategori literasi, sama kategori membaca, matematika, sama sains. Itu untuk kategori membaca aja negara kita itu urutan ke-74 dari 79. Kategori matematika, kemampuan matematika urutan 73 dari 79 negara. Kategori sains urutan 71 dari 79 negara. Ini kan sesuatu yang meresahkan ya. Ya kita bisa melihat sendiri ketika anak-anak disuruh baca, mungkin banyak yang nggak suka membaca gitu kan. Makanya kenapa kemarin program literasinya saya benar-benar minta anak-anak baca ya, emang walaupun nggak suka baca ya dipaksa gitu. Karena ketika nggak dipaksa ya ujung-ujungnya seterusnya nggak bakal suka baca gitu. Makanya pun di semester ini saya juga bakal minta anak-anak untuk baca buku. Kalau kemarin temanya, kalau kelas 7 itu kemarin motivasi Islami ya Bun ya. Nah ini nanti saya temanya bakal ensiklopedia. Nanti konsepnya saya jelaskan lebih detail di kesempatan lainnya. Nah bedanya dengan UN Bun, kalau UN itu kan cuma pilihan ganda aja. Nanti kalau di ANBK itu nggak cuma ada pilihan ganda, tapi ada pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini maksudnya kalau pilihan ganda kan kita cuma milih satu doang ya. Oh jawabannya A, oh jawabannya C, oh jawabannya D. Tapi kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya bisa lebih dari satu. Bisa AB, bisa BC, bisa BCD, bahkan mungkin bisa semua gitu. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan.
Nah, ini berat buat saya untuk menjodohkan ya. Bercanda-bercanda. Ya, ada menjodohkan, ada isian singkat, sama ada uraian. Jadi itu bedanya sama UN ya. Kalau UN kan cuman pilihan ganda sama ada soal uraian kalau nggak salah waktu itu terakhir UN. Nah, kalau ini berbagai macam bentuk soal ada ya. Ada PG kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, sama uraian. Dan bedanya kalau ujian nasional itu kan buat siswa doang ya. Tapi kalau ANBK ini buat siswa, buat guru, buat orang tuanya juga. Nah, buat orang tuanya seperti apa? Nah, ini ntar saya coba jelasin. Jadi itu tadi ya Bun ya, ANBK itu ada 3 komponen yang diuji, ada AKM, ada survei karakter, sama survei lingkungan sekolah. Nah, di AKM ini ada tes literasi membaca sama numerasi, yaitu pelajaran bahasa Indonesia, sama pelajaran sains, dan pelajaran matematika. Bun. Nah, kalau survei karakter, ini lebih kepada ke arah pelajaran PKN atau IPS. Jadi tadi kan saya udah ngajar anak-anak untuk yang literasi sains ya. Tapi kan saya membahas soal yang ada di buku ini nih. Kalau dulu itu kan biasanya kalau ujian nasional itu kan biasanya ada buku-buku di toko buku ya, detik-detik ujian nasional, atau buku-buku persiapan ujian nasional segala macam. Dan kalau ujian nasional kan durasinya panjang ya Bun ya, bulan Maret atau bulan April. Nah sekarang karena ANBK itu kalau nggak salah ujiannya sebulan lagi, bulan Oktober kalau nggak salah ya Pak Dani ya. Nanti mungkin Pak Dani bisa dijelaskan lebih detail. Kalau nggak salah bulan Oktober, jadi kalau kita mengandalkan PM doang ya Bun ya, hari Rabu dan hari Sabtu yang waktunya juga terbatas, siswa nggak terasah terlalu sering gitu. Jadi mungkin kalau boleh saya menyarankan, mungkin Bunda bisa ke toko buku cari buku-buku yang persiapan khusus AKM itu apa. Mungkin jangan beli yang ini ya, ini latihan soal dikit. Jadi mungkin bisa cek, bisa diintip-intip di toko buku yang latihan soalnya banyak. Jadi biar siswa tuh nggak cuma belajar ketika bareng sama gurunya aja, ketika PM, tapi bisa belajar mandiri juga. Karena kan terbatas ya waktunya. Hari Rabu cuma sejam, hari Sabtu cuma 3 pelajaran. Jadi kalau bisa sih ketika ada anak-anak yang antusias belajar itu bisa dimanfaatkan buat belajar mandiri di rumah gitu. Kemudian kalau survei karakter tadi untuk mengukur sikap, kebiasaan segala macam itu untuk pelajaran PKN ya Bun ya. Nah ini baru yang terakhir ya, survei lingkungan belajar Bun. Survei lingkungan belajar ini lebih kepada mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Intinya adalah sesuatu yang mempengaruhi belajar anak-anak itu disurvei. Sekolah misalnya, gedungnya, lingkungan sosial sekolahnya, lingkungan siswanya, lingkungan sosial keluarganya, itu dicek gitu. Entah mengeceknya seperti apa atau tesnya seperti apa, mungkin nanti update-nya bisa kami sampaikan kembali ya. Pun dengan rumah siswa kalau belajar di rumah seperti apa, alat belajarnya ada apa aja, bagaimana pencahayaannya, waktu belajar siswa tuh kapan aja, terus orang tuanya, pendidikannya bagaimana, profesinya apa, di rumah anak tuh mendukung belajar anak atau tidak, itu disurvei juga sama mereka di poin ketiga ini, Bu. Jadi NBK ini sekali lagi nggak cuma anak-anak yang diuji, tapi kita juga diuji ya Bun ya. Dan kenapa sih yang diuji itu malah kelas 5, kelas 8 sama kelas 10, kok nggak kelas ujung aja? Nah ini kembali lagi ke definisinya ya Bun ya. Kan ANBK itu fungsinya untuk mengevaluasi pendidikan negara kita. Jadi biar yang kelas 8 nih setelah ujian ada evaluasinya, ada perbaikannya, nanti ketika si kelas 8 naik ke kelas 9, mereka bisa merasakan perbaikan tersebut gitu. Itu harapan dari pemerintahnya, makanya yang diuji itu kelas 5, kelas 8 sama kelas 11 gitu. Itu mungkin sekilas tentang ANBK atau AKM ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan, Pak Dani mungkin silakan kalau ada yang ditambahkan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, mau ditambahin Pak Dani terkait pelaksanaan ANBK?
Oke, Bu Anjar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suaranya jelas kan ya? Jelas. Oke, paling di sini saya cuma nambahin sedikit terkait ANBK. Jadi nanti sebentar. Oh iya, Bu Anjar boleh jadiin co-host, mau share screen? Boleh, boleh. Sebentar ya, Pak. Oke. Nulis masuk gitu nggak ada lagi. Kita kan cuma 22, kita di sini ada 6. Berarti di sana ada 15 lagi, nggak ada ya? 15. Ada. Oke. Udah, berarti semuanya 16 plus. Oke, udah nih Bunda ya. Jadi ini jadwal kegiatan ANBK-nya bisa dilihat. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 3 itu nanti persiapan, jadi awal bulan. Nah, terus di tanggal 4 dan 5 itu yang gelombang 1 dan 6 sampai 7 itu gelombang 2. Nah, jadi nanti ANBK itu siswanya mengerjakannya selama 2 hari. Nah, karena kelas 8 itu 22 siswa, jadi dibagi 2 sesi. Yang pertama itu sesi pagi, absen 1 sampai dengan 11. Nah, kemudian yang siang dari absen 12 sampai dengan 22. Gitu. Nah, untuk hari pertama itu ada 3 latihan, tadi udah dikasih tahu Pak Mahes. Yang pertama ada latihannya, terus yang kedua bagian literasi, jadi ini soal-soal yang mengharuskan membaca gitu. Kemudian ada angket. Nah, angket ini nanti berisi tentang penilaian sekolah. Kemudian di hari kedua itu sama, ada sesi 1, sesi 2. Sesi 1-nya tadi absen 1 sampai dengan 11 siswanya, dan siangnya absen 12 sampai dengan 22. Dan itu nanti di hari kedua sama, ada 3 latihan. Yang pertama latihan-latihan, yang kedua nanti ada soal-soal numerasi. Nah, bedanya hari pertama dan kedua itu adalah literasi dan numerasi di situ. Jadi hari kedua nanti ada soal-soal hitungan atau angka gitu. Terus ditutup dengan angket seperti itu, Bunda. Nah, itu sekali mengerjakan itu sekitar 2,5 jam paling lama gitu. Itu kalau internetnya stabil gitu. Jadi ini jadwalnya, sampai dengan saat ini jadwalnya belum berubah. Nah, nanti dilanjutkan atau enggak tergantung kegiatan ANBK SMK nanti di akhir bulan September. Kalau mereka lancar, maka otomatis SMP akan melanjutkannya di tanggal 4 sampai dengan 7 Oktober ini. Begitu. Ya, mungkin gitu aja dari saya. Jadi balik lagi, ANBK itu bukan untuk menilai siswanya. Jadi ini sekedar latihan aja, dan sebenarnya penilaiannya nanti adalah yang dinilai sekolah gitu. Jadi tujuan dinas di sini bukan untuk menilai karakter siswanya, tapi untuk menilai kesiapan siswanya, kesiapan sekolah dalam memberikan pembelajaran. Ya, mungkin kurang lebihnya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Deni. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Mahes dan Pak Dani untuk penjelasan ANBK-nya. Bunda-bunda
dari penjelasan ANBK tadi ada kesulitan dipahami atau ada yang ingin ditanyakan mengenai ANBK, Bunda? Tanya, kasihan. Oh, enggak ada ya, Bun? Ayo ada, ayo. Ayo. Ya mungkin nambahin sedikit ANBK-nya. Jadi Boleh. selain PTM tadi, jadi ANBK ini mungkin kemungkinan juga diharuskan kembali lagi untuk vaksin ya Bapak Ibu. Jadi untuk memudahkan persyaratan siswa mengikuti ujian, langkah baiknya mungkin yang belum divaksin, di luar dari adanya alergi dan sebagainya ya, bisa untuk vaksin gitu. Nah kalau memang belum ada di sekitaran rumah, bisa infokan ke kami kalau memang mau dicarikan gitu. Jadi nanti dari pihak SMP akan mencarikan di mana tempat terdekat dari rumah Bunda yang memang lagi ada vaksin nih gitu. Kan biasanya sekitaran rumah tapi infonya kurang gitu. Nah biasanya dari SMP tuh ada info-info seperti itu. Gitu. Jadi agar memudahkan administrasi ketika ujian aja gitu, menjelang ujian. Kan sekitar 2-3 minggu lagi, semoga lancar-lancar ANBK-nya buat para siswa. Gitu. Jadi vaksin mungkin perlu ya, agar memudahkan. Ya, Amin. itu aja. Amin. Semoga anak kelas 8 nanti ANBK-nya pada saat tanggal 4 sampai tanggal 7 Oktober dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan ya. Dan nilainya bagus-bagus semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, tim Bunda Surya, ada pertanyaan atau Bunda yang lain nih? Ayo nanya, Bu Anjar pengen ditanya. Kalau nggak ada yang nanya, Bu Anjar yang tanya ya. Siap-siap. Tim Bunda Surya. Tim Bunda Surya nanti japri katanya. Apa bintang tamu? Bintang tamunya. Live. Oh, nanya live. Ya, jangan gitu. Tapi biar bunda-bunda yang lainnya tahu nih pertanyaannya, guru-gurunya juga biar pada tahu. Masalahnya tadi suaranya agak kecil, Bu Guru, jadinya nggak bisa jelas gitu. Kita mau nanya apa nih? Yaudah, Bu Anjar yang tanya ya. Siapa Bu? Ini Ya Bu Anjar tanya boleh. Boleh. Oke, tim Bunda Surya. Ya, jawab pertanyaan Bu Anjar. ANBK itu apa? Asesmen apa deh? Asesmen berbasis komputer. Asesmen nasional berbasis komputer. Pintar. Apa kita rame-rame? Selamat, hadiahnya nasi liwet. Hadiahnya nasi liwet dari Bunda Akila ya. Selamat. Pertanyaannya, jawabannya benar. Asesmen nasional berbasis komputer. Oke, setelah ini kita ada sesi tanya jawab ya. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab mengenai tadi ada ANBK, ada evaluasi PJJ dan persiapan tatap muka sekolah. Ya, bunda-bunda yang soleh dan soleha, cantik-cantik nih semuanya pakai pink-pink, yang cantik-cantik. Silahkan boleh bertanya kepada kami, ada Pak Mahes, ada Pak Dani, ada Bu Anjar. Yuk, ditanyain. Silahkan, ada yang kurang jelas atau yang bingung gitu untuk sekolah kita, kemajuan anak-anak murid kita selama pembelajaran saat ini gitu. Nggak ada, Bun?
apa nanti nilainya itu pengaruhnya ke apa kalau nilai kajian UKS itu? Apakah Ya, tadi pertanyaan apa tuh? Nggak kedengeran tuh. Siapa yang nanya tuh di Bunda Surya? Bunda Surya, Bunda Akila mau tanya nih. Iya, boleh Bun. Silakan Bunda Akila. Boleh. untuk nilainya nanti nilai KSN yang diterima AKM ANBK, nilai ANBK. pengaruhnya ke mana ya Bu ya? Ke ijazah atau ke rapot atau ke prestasi sekolah, akreditasi sekolah. Oke, terima kasih pertanyaannya Bunda Akila. Silakan Pak Mahes bisa dijawab. Untuk AKM itu nggak mempengaruhi nilai rapot, Bun. Tidak mempengaruhi nilai rapot, tidak mempengaruhi nilai ijazah juga. Jadi memang tidak dicantumkan di sana. Karena kayak tadi Pak Dani sampaikan ya, ini kita tidak menilai siswa secara individu. Oh ini siswa pintar, oh ini siswa enggak, bukan. Jadi ini lebih kepada evaluasi survei pendidikan kita itu sudah sejauh apa, kurangnya apa, dan itu bakal jadi perbaikan pemerintah untuk kedepannya gitu. Cuman apakah ini data-datanya dibawa kemana? Saya kurang tahu nih. Mungkin nih bisa dijawab sama Pak Dani atau Miss Siti sebagai kepala sekolah. Mungkin silahkan Pak Dani atau Miss Siti. Jadi setahu saya sih nggak bakal dimasukin ke rapot, nggak dimasukin ke ijazah juga gitu. Tapi nilainya keluar nggak Pak? Nilai. Nah itu coba Pak Dani mungkin ya, yang lebih update. Ya, nilainya tetap ada, cuma teknisnya belum tahu ya, dibagikan ke siswa atau enggak gitu Bunda. Yang paling utama sih itu jadi penilaian sekolah gitu. Jadi tiap sekolah kan nanti punya pengawas sekolah. Nah, nilai ANBK yang siswa kerjakan nanti itu menjadi laporan bagi pengawas sekolah buat survei di sekolah itu gitu. Kenapa? Kalau misalnya ada range-nya misalnya A sampai E gitu mungkin, nah itu nanti bakal jadi PR buat sekolah gitu. Kenapa ANBK-nya tuh siswanya nggak bisa menjawab gitu misalnya, dan itu bukan ke siswa tapi ke sekolah gitu, balik lagi ya. Jadi buat siswa sih sampai dengan saat ini teknisnya belum ada pengumumannya apakah jadi nilai siswa atau enggak, tapi setahu saya enggak gitu, karena emang bukan UN, beda ini ANBK, asesmen untuk menilai sekolah aja gitu, survei gimana sih pembelajaran di sekolah gitu, apakah siswanya bisa menyerap yang diberikan oleh gurunya, terus kegiatannya bagaimana gitu. Nah itu di soal-soal ANBK itu ada gitu, jadi untuk mengasah siswanya tentang survei sekolah gitu, enggak ke karakter siswanya, bukan individu siswanya. Jadi enggak mempengaruhi, sampai dengan saat ini infonya tidak mempengaruhi nilai rapot gitu. Jadi ini hanya ujian untuk memperbaiki kinerja pendidikan di lingkungan sekolah tersebut gitu. Oh, baik. Jadi yang dapat nilainya itu sekolah, dapat rapot gitu. Baik. Mam Akila gimana jawabannya Mam Akila? Bisa dipahami Mam Akila jawabannya? Di monitor. Ya Bu Anja, nanti tanya lebih jauh lagi. Iya. Makasih Pak Dani dan Pak Mahes jawabannya. Bunda yang lain? Ayo silahkan ditanya. Bu Anja tanya sedikit ya. Ya boleh. Bunda Rai. Nggak tahu nih siapa yang tertuju. Jadi pengen tahu AKM tuh tujuannya akhirnya untuk siapa, kepentingannya siapa, dan apa ya, untungnya apa gitu. Kenapa kita diadain AKM? Kan bukannya AKM. Oh yang AKM. AKM tuh kenapa sih sekarang ada program AKM tuh apa? Karena kan kayaknya baru sekarang ini ya adanya ya. Iya Bun, baru tahun ini diadakan.
Karena semuanya se Indonesia atau se-Jakarta? Se-Indonesia, Bun. Di Indonesia. Ya? Uh-uh. Itu pemerintah mengapa mengadakan AKM itu? Untuk siapa dan apa tujuannya dan keuntungannya apa? Itu aja sih. Makasih Bu Guru. Ya, terima kasih Bunda Rai atas pertanyaannya. Gimana tuh? Siapa yang mau jawab, Pak Dani, Pak Mahes? Ya, mungkin saya coba jawab ya, mungkin tadi ditambahin sama kepala sekolah atau Pak Dani. Pertama ya Bun ya, kalau tadi dari definisi yang saya sampaikan ini lebih kepada untuk evaluasi pendidikan kita di sekolah begitu secara garis besar secara nasional Bun. Jadi kayak tadi saya sampaikan data PISA negara kita kan benar-benar rendah. Jadi makanya kenapa yang diuji itu literasi, matematika, sains, bahasa Indonesia gitu kan. Itu karena itu dia pertama karena permasalahan negara kita yang urutannya terlalu rendah sekali. Akhirnya untuk meningkatkan salah satu tujuannya mungkin untuk meningkatkan data tersebut gitu ya, literasinya. Makanya kemarin saya tuh baca-baca soal bahasa Indonesia, itu tuh sebenarnya nggak terlalu susah Bun. Tapi yang menjadi PR adalah anak-anak itu benar-benar cermat membaca soalnya gitu. Padahal pertanyaan itu nggak terlalu susah. Makanya ini kenapa diuji literasinya, biar ketahuan nih, pelajar itu sebenarnya minat bacanya itu tinggi atau rendah. Terus pemahaman dalam membaca sesuatu itu tinggi atau rendah. Karena itu dia kembali kepada pemerintah ingin mengevaluasi pendidikan negaranya gitu. Ini siswanya sudah sejauh mana sih tingkat kemampuan membacanya, sainsnya, matematikanya, itu mereka pengen melihat gitu. Itu pun juga bisa menjadi evaluasi sekolah gitu ya. Oh ternyata siswa kita dari sainsnya, dari matematikanya, dari literasinya, dari sikapnya, itu sudah sejauh apa, itu bisa terlihat. Jadi pada intinya itu untuk mengevaluasi, Bun, untuk mengevaluasi anak-anak itu sudah sejauh apa sih perkembangannya yang dimana ini bisa menjadi perbaikan untuk sekolah dan untuk pemerintah juga, gitu Bun. Mungkin Pak Dani atau Miss Siti mau menambahkan, monggo. Ya, saya nambahin ya, Bunda Rai ya, nambahin. Kalau nambahin dapat nasi liwet nggak nih? Makanya enakan sembari makan nasi liwet Pak. Sini Pak. Oke, jadi ini saya meluruskan terkait nama dulu ya. Jadi terkait nama, tadi kan Bunda Rai bilangnya AKM gitu. Terus saya bilangnya ANBK gitu. Nah, jadi saya luruskan dulu. Jadi pertama itu pemerintah ketika mengganti UN tahun 2020 kemarin, awal namanya itu adalah AKM gitu. Awal namanya nih. Waktu itu harusnya di kelas 9 yang sekarang Bunda gitu, yang mengikuti ujian. Tapi prasarananya belum siap gitu. Dan itu di pertengahan tahun 2020 namanya AKM. Kemudian di akhir tahun 2020 itu berubah nama lagi menjadi AN, Asesmen Nasional aja gitu. Dan sekarang berubah nama 2021, udah siap, dan karena kelas yang kelas 8 kemarin udah naik kelas 9, jadi yang kena ujian itu yang di bulan Oktober adalah kelas 8 yang sekarang gitu. Dan itu namanya adalah ANBK gitu. Jadi udah final namanya ANBK. Jadi dari AKM, AN, dan sekarang ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu. Jadi nanti kalau ditanya AKM, AN, atau AN itu sebenarnya semuanya ke ANBK gitu ya tuh. Jadi nama finalnya itu adalah ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer gitu. Nah untuk yang tadi tujuannya itu udah dibahas Pak Mahes gitu. Ya bukan buat siswa gitu, karena beda sama UN tujuannya Pak Menteri itu dari awal nggak efektif kalau untuk menilai siswa gitu. Jadi efektifnya adalah menilai sekolahnya. Tujuannya adalah memperbaiki taraf pendidikan di lingkungan sekolah tersebut gitu. Jadi yang dapat nilainya sekolah nih, sama kayak akreditasi gitu kurang lebih. Akreditasi kan ada nilainya A, B, C.
Nah, nanti ANBK pun ada nilainya, tapi sekolah yang dapat gitu. Nah, ini jadi bahan evaluasi untuk yang kelas 8 sekarang yang ujian, pas di kelas 9 nanti pendidikannya itu lebih baik gitu. Jadi masih ada waktu setahun, makanya diadain di kelas yang 1 tahun sebelum lulus gitu. Itu tujuan ANBK dari awal gitu. Mungkin itu sih Bu Anjar ya, kurang lebihnya. Ya, makasih Pak Dani Iya penjelasannya. mungkin walaupun Ya. itu ya Bun ya, walau kata Pak Dani itu, oh ini yang dinilai sekolah, oh ini yang pengen nilai pemerintah, tapi tetap walaupun ini buat sekolah, saya perlu keseriusan orang tua dan anak-anak untuk menyukseskan AKM ini ya Bun ya. Jadi walaupun oh ini nggak berpengaruh di rapot, oh ini nggak berpengaruh di ijazah, ya udah nggak usah belajar gitu ya, jangan. Tapi tetap karena kan kembali lagi ya, kita tujuannya ingin meningkatkan pendidikan kita juga, ingin meningkatkan kemampuan anak-anak juga. Makanya Bunda kalau misalkan nanti beli buku AKM, kalau Bunda baca soal-soalnya, itu benar-benar ngasah kemampuan otak anak-anak, Bun. Apalagi terkait literasi sama matematika. Itu saya udah baca benar-benar bisa ngasah otak mereka dalam memahami sesuatu. Kadang orang kalau baca buku suka nggak paham kan ya. Itu di soal-soal itu tuh kita bisa lebih bisa diasah otak kita untuk memahami sesuatu, Bun. Makanya walaupun mungkin ini yang dinilai sekolah atau pemerintah sendiri dalam skala nasional, saya mohon untuk tetap keseriusannya walaupun cuma sebulan gitu ya. Mungkin dari sekarang Bunda bisa beliin anak-anak buku persiapan AKM di toko buku, banyak kok di toko buku, biar anak-anak bisa belajar mandiri, biar bisa tahu soal-soal AKM itu seperti apa ya, karena sekali lagi kan kami mengajarnya kan terbatas ya. Hari Rabu cuma sekali, hari Sabtu cuma 3 kali, itu otomatis PKN seminggu sekali, Bahasa Indonesia seminggu sekali, IPA seminggu sekali, MTK seminggu sekali. Jadi durasi waktu mengajari mereka sedikit, makanya perlu mereka belajar mandiri juga gitu. Makanya saya harap Bunda bisa beliin buku tersebut, terserah sih mau yang merek apa aja atau penerbit apa aja, cuman penerbit Erlangga juga bagus gitu, yang detik-detik asesmen nasional juga bagus. Yang penting di sana banyak latihan soalnya dan ada pembahasan jawabannya. Jadi jangan sampai tuh Bunda beli buku yang cuma soal doang tapi nggak ada pembahasan gitu. Percuma anak-anak nggak belajar mandiri jadinya. Kan kalau belajar mandiri kan mereka perlu kunci juga ya biar bisa melihat hasil kerja mereka dengan kunci jawabannya seperti apa gitu ya Bun ya. Mungkin itu tambahannya Bu Anjar. Ya, terima kasih Pak Mahes atas penjelasan dan tambahannya. Ibu-ibu sekalian, pertanyaannya masih ada di dalam sesi tanya jawab ini sebelum kita tutup. Nggak ada ya? Oke, baik. Sebelum Bu Anjar tutup, kita foto bersama dulu ya. Ya, silahkan dibuka kameranya. Kamera Zoom-nya, kita foto dulu sebentar. Iya. Bu, aku foto ya. Bunda Indah, Bunda Raisa, boleh di kameranya? Ngapain dia? Ya. Bunda Raisa, Bunda Indah, dibuka kameranya. Kita foto dulu ya. Kita foto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas. Sekali lagi gaya bebas, Bunda. 1, 2, 3. Lagi. Sekali lagi. Maaf ya, banyak banget. Biar ada dokumentasinya buat laporan Bu Anjar. Maaf ya, Bun. Siap. 3. Fatur. Hitungannya mana, Bu? Udah aku foto.
Di foto. Siti baru datang, lihatin. Miss Siti no dipanggil. Siti ngeliwat, masih liwat. Nanti dikit lagi ya acaranya. Miss di mute, Miss. Belum di unmute. Oh iya, Bunda. Selamat menikmati acaranya. Have a nice weekend. Ya, salam. Nggak bisa ikutan. Iya. Oke, Bu Anjar tutup ya, Bunda-bunda. Terima kasih banyak buat Kepala Sekolah SMP T. Rahman yang hadir hari ini, terus Wakil Kepala Sekolah Pak Mujahid, Pak Dani, makasih banyak, Pak Mahes, terima kasih guru-guru yang udah datang, terima kasih banyak, dan bunda-bunda yang Bu Anjar sayang yang datang hari ini, makasih banyak ya. Makasih banyak udah ngeluangin waktunya di saat weekend. Semoga pendidikan lebih baik dan anak-anak kita jadi lebih baik dan ANBK kita jadi lebih baik lagi, anak-anak mudah jawab dan apa namanya nggak jadi stres ya, jadi dibuat enjoy aja ANBK-nya. Semoga anak-anak PM-nya berjalan lancar, semua urusan kita berjalan lancar dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup forum diskusi dan orang tua hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Mama Tinggalin, jengkolnya tinggalin. Jengkol COD. Doa penutup majelis. Nanti kirim alamatnya ya, nanti dikirim ke alamatnya ya. Siap, Bunda Satria. Ya, ya, oke. Dulu Makasih salat, banyak. salat. Salat. Siap, salat. Ya. Oke, terima kasih Bu Anjar, Pak Mahes, Pak Dani. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon lift semuanya. Ya, izin lift.